Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Jadi sebagaimana yang ada di grup, pertanyaan yang sudah tercatat dan sudah masuk, kita coba ulas dulu. Jika yang pertanyaan baru masuk tidak keburu dijawab hari ini, insya Allah buat minggu depan. Baik, sahabat sekalian, kita akan langsung masuk kepada kajian hari ini. Jadi ini ternyata setelah saya kumpulkan temanya, diskusinya seputar rumah tangga nih. Jadi yang pertama pertanyaan ya. Jadi seperti biasa formatnya ini kita akan rubah. Jadi pertanyaan yang masuk adalah adab memberikan nasihat kepada orang tua. Jadi gimana sih caranya untuk memberi nasihat kepada orang tua begitu ya? Tentu yang namanya agama ya, nasihat itu untuk diri sendiri dan untuk seluruh manusia ya, apalagi itu kan Allah yang menurunkan. Apa kita ambil dari Al-Quran, tapi kan ada etika dan Al-Quran pun mengatur ya, adab terhadap orang tua. Itu kita tidak bisa berdakwah dengan seperti ke teman begitu. Itu tetap disesuaikan dengan aturan Allah. Jangan sampai kita maksudnya baik, tapi dalam melaksanakannya pun kita ternyata melanggar ketentuan Al-Quran. Nah, jadi untuk yang pertanyaan pertama, kita akan lihat panduan ayatnya, yaitu di Quran surat Luqman, Quran surat 31 ayat 15. Jadi ini kaidah dasar ya. Kaidah dasarnya adalah tetap berlaku baik terhadap orang tua meskipun kita berbeda keyakinan sekalipun begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah mereka di dunia secara ma'ruf, secara baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi mungkin cukup jelas ya dari tuntunan ayat bahwa kita tidak ada kewajiban jika orang tua kemudian memaksa kita agar melakukan hal-hal yang mempersekutukan Allah gitu ya. Seringkali kan kita ya tentu orang tua maksudnya baik, memberi nasihat, memberi bimbingan, tapi kan belum tentu semua orang tua mempunyai kesempatan untuk mempelajari Al-Quran dengan tuntas lah begitu. Nah, di antara nasihatnya menggunakan naluri sebagai orang tua, ada yang sesuai dengan Al-Quran, ada hal-hal yang sering mungkin bisa jadi tidak sesuai begitu, bertentangan. Nah, itu pentingnya apabila kita sudah membaca Al-Quran, kita menemukan ketika orang tua menasehati, kemudian mengajak kita kepada sesuatu yang melanggar tauhid lah ya, mempersekutukan Allah, maka kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti gitu. Tapi kalimat berikutnya adalah dan pergaulilah mereka di dunia secara ma'ruf. Jadi sesuai standar kebiasaan yang berlaku, sesuai adab kepada orang tua, ya maka kita meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal melaksanakan agama, itu tidak memberi kita ruang untuk berlaku tidak sopan gitu ya. Jadi kita tetap mengikuti, kita tetap ya berkomunikasi dengan baik, hormat begitu ya. Tapi tidak harus mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran begitu. Nah, ini mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah ya. Kalau kita adalah hamba yang sedang mencari jalan kembali, tentu kita tidak akan memaksakan diri menyampaikan kebenaran kepada orang tua tapi dengan cara yang salah gitu. Sama saja dengan kita berdakwah ke orang lain, kepada orang tua dan keluarga, itu
lebih berat, membutuhkan kesabaran yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, juga butuh pertolongan Allah. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah tetap baik. Kita mungkin bisa berdiskusi. Ya, ketika kemudian momennya tepat, bisa bisa tadi ya, bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa saling bertukar pikiran sambil kita mohon ke Allah semoga diberikan hidayah. Jadi kira-kira begitu kalau untuk kepada orang tua ya. Jadi jangan sampai seorang anak yang baru belajar agama, girohnya tinggi, kemudian melakukan dakwah kepada orang tua seperti kepada umum. Jangankan pada orang tua, kepada umum juga nggak bisa sembarangan kan. Jadi kita harus memahami siapa yang kita dakwahi, agar kita bisa menyerunya dengan bahasa yang paling baik. Kalau dengan orang tua tentu banyak bahasa psikologi ya. Jangankan orang tua sendiri, orang-orang yang lebih tua dari kita saja ya tentu naturnya adalah orang yang mungkin usia di atas itu merasa lebih mengerti kan. Ya itu tinggal bagaimana cara kita membangun komunikasi sambil mohon pertolongan Allah. Semoga bertahap. Kalau kitanya konsisten dan orang tua pada saatnya Allah berikan hidayah ataupun mungkin ditimpa sebuah kebingungan karena dia mempunyai anak yang hatinya lembut, halus kepada orang tuanya, maka mungkin orang tua akan bertanya juga ya. Mungkin akan bertanya, kamu nih udah belajar agama nih, gimana menurut kamu tentang A, B, C gitu kan ya. Nah, kalau kita tetap berlaku hormat, ya tentu pada saatnya nanti Allah yang akan membukakan pintu jika memang kita diberikan akses untuk memberikan dakwah lah gitu ya kepada orang tua. Baik, jadi itu yang pertama ya. Nanti insya Allah kalau kurang puas kita diskusi. Tapi ya itu, kaidah dasarnya harus tetap berlaku baik terhadap orang tua meskipun ada perbedaan pendapat maupun keyakinan gitu. Gimana pun tetap kita harus berlaku hormat sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, kemudian pertanyaan kedua tentang fungsi mahar ini ya di dalam pernikahan. Jadi ini tentang mas kawin. Jadi kalau mas kawin itu seperti apa sih gitu kan? Apakah mas kawin itu artinya wanita itu sudah dibeli gitu kan? Artinya milik laki-laki? Atau seperti apa? Ataukah setelah membayarkan mahar, menikah, kemudian seorang suami mempunyai kendali penuh terhadap istrinya? Tentu sebagai imam iya, tapi dengan syarat kondisi sebagaimana yang Allah ajarkan gitu. Kita juga tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang Allah berikan, baik itu terhadap istri, terhadap anak gitu ya. Esensinya semua adalah titipan, jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia mungkin seakan-akan itu adalah makmum kita, tapi kalau kita salah sebagai imam, ya tentu kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita lihat di Quran Surat An-Nisa, Quran Surat 4 ayat 4. Jadi yang disebut mahar ini ya, ini kaidah dasar juga, itu mahar itu adalah sebuah simbol kontrak sebenarnya, perwalian dalam membina rumah tangga. Kita lihat dulu ayatnya ya. Dan berikanlah kepada para perempuan ya atau wanita mas kawin mereka dengan penuh kerelaan gitu. Maka apabila mereka menyerahkan kepadamu sebagian daripadanya dengan kerelaan hati, maka pergunakanlah ia dengan mudah atau cukup. Kalau bahasanya fakuluhu, hanian marian gitu ya. Jadi itu fakuluhu itu makanlah gitu. Jadi makan tuh ya dimanfaatkan aja, dipergunakan. Jadi maksudnya ini bukan setelah maharnya diberikan, kemudian diberikan lagi oleh si wanitanya gitu ya. Misalkan, wah kegedean nih gitu ya mas kawinnya, saya kembalikan sebagian, nggak gitu. Tapi maksudnya, kan wanita yang terbaik adalah yang paling ringan maharnya gitu. Jadi ini merupakan simbol kontrak ya. Mahar itu sifatnya simbolik karena tidak mungkin seseorang kemudian membeli manusia lain ya. Ini kan bukan lagi zaman perbudakan. Tapi maksudnya adalah si wanita ketika hendak menikahi seorang laki-laki tidak menuntut hal-hal yang berlebihan gitu. Karena
Dasar menikah itu dalam rangka ingin membangun rumah tangga bersama, ya, yang tentu ingin membangun ketakwaan kepada Allah gitu. Nah, jadi mahar itu kan sebuah simbol bahwa yang sebelumnya si wanita itu walinya adalah bapaknya, kemudian dengan kita membayarkan mahar itu diberikan kepada sang wanitanya, itu artinya si perwaliannya pindah ke kita. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah dalam kehidupan selanjutnya sang istri tersebut gitu. Nah, di dalam perwalian ini penting. Jadi banyak orang yang ketika menikah itu motifnya mungkin belum tentu sesuai ya pada saat awalnya, tapi ketika orang itu memang ingin membangun sebuah rumah tangga, tentu rumah tangga itu tidak akan saling menuntut. Ini sudah dimulai dari mahar, ya. Jadi kalau misalkan kita mau meminang seorang gadis dengan harta kekayaan, dengan mobil mewah, dengan rumah, dengan mas kawin berlian barangkali ya, kemudian sejak awal pernikahan itu sudah dilandasi oleh hal-hal yang sifatnya materi. Sehingga si wanita akan mengatakan, ya saya sebagai istri itu tugas kamu menafkahi, apapun kebutuhanku engkau harus mencukupi. Gitu. Tapi kalau dalam hal kaidah Al-Quran, itu bahasanya sebenarnya bukan mas kawin, bahasanya adalah wa'atu nisa gitu ya, asodukotihina nihlah gitu. Ini sodakoh nih gitu ya. Jadi tidak ada kata mas kawin, mahar di situ ya. Tapi sodukotihina nihlah gitu ya. Nihlah itu seakar kata dengan anahal gitu, lebah gitu. Jadi ya tentu kita akan dalam rumah tangga itu akan banyak beramal soleh begitu ya. Akan berketurunan, akan membentuk koloni ya. Akan menghasilkan kekaryaan yang baik dari masing-masing pasangan dalam rangka ketakwaan. Masing-masing punya tugas, laki-laki punya tugasnya, perempuan punya tugasnya, tapi kemuliaannya bukanlah siapa yang lebih hebat tugasnya, tapi dua-duanya menjalankan tugas sesuai dalam rangka untuk membangun ketakwaan pada Allah. Gitu. Karena ini partnership ya, kemitraan. Jadi yang disebut pernikahan itu kan bukan hubungan nasab, tapi hubungan kontrak. Orang yang berbeda nasab, ketemu, kemudian memiliki kecocokan antara laki-laki dan perempuan, kemudian mereka bersepakat untuk jalan bersama dan akan menghasilkan macam-macam kekaryaan, termasuk anak gitu ya. Nah, jadi amal soleh ya, anak juga termasuk amalan yang soleh gitu. Nah, tentu produk dari pernikahan itu akan banyak kebaikan gitu untuk masyarakat. Nah, jadi di sini artinya tadi karena dibangunnya bukan atas dasar prinsip transaksional materialistik gitu ya. Jadi dari awal pun si wanitanya itu tidak memberatkan gitu. Dia yang penting cukup menemukan imam yang dia rasa cocok. Mungkin belum ideal, tapi bersama-sama membangun agar dua-duanya semakin menjadi hamba yang lebih baik kan itu berproses ya. Nah di sana dia tidak menuntut apa-apa sejak awal, ya sesuai kesanggupan saja gitu kan. Bahkan kadang-kadang ya hanya simbolik aja gitu ya. Ya entah cincin berapa gram gitu kan ya, seperangkat alat sholat gitu kan. Jadi bukan masalah materi gitu. Nah, nanti ketika sedang dalam membina rumah tangga pun, mungkin kondisinya kan sama-sama dibangun gitu ya. Jadi tidak saling memberatkan, tapi justru saling support gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi fungsi mahar itu sebenarnya simbol akad ya, simbol kontrak. Dua belah pasangan itu berikrar bahwa yang satu siap jadi imam, yang satu siap jadi makmum, dan dua-duanya disaksikan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kita mencari wanita hanya karena katakanlah kita bertemu orang mencari perempuan hanya karena ingin dinikahi demi kecantikannya, itu kan sebentar juga pudar ya. Jadi tentu afdol menemukan seorang pasangan yang kemudian secara lahiriah timbul senang ya antara keduanya, tapi juga itu tidak cukup kan, juga harus ada kecocokan. Gitu.
Nah, cuman kembali biasanya itu akan ditemukan nanti sifat aslinya ketika sudah berjalan baru menemukan, karena tidak ada manusia yang sempurna, tapi komitmennya adalah untuk sama-sama menjadi lebih baik, yang satu belajar jadi imam, yang satu belajar jadi makmum. Jadi kalau perempuan itu ketakwaannya di sisi Allah adalah menjadi makmum yang baik, gitu. Kalau laki-laki ketakwaannya di sisi Allah dalam konteks rumah tangga, belajar jadi imam yang baik, gitu. Jangan kebalik gitu. Laki-lakinya jadi imam, laki-lakinya jadi makmum, perempuannya jadi imam gitu kan. Bisa saja seperti itu. Ketika misalkan dalam perjalanan si wanitanya lebih sukses karirnya, si laki-lakinya mungkin tidak sesukses yang istrinya, kemudian eh, akhirnya wanitanya yang menjadi imam dalam rumah tangga. Fitrahnya nggak begitu gitu. Karena ketakwaan di sisi Allah ketika setiap orang menjalankan perannya sesuai yang Allah aturkan. Nah, ini yang kedua terkait dengan mahar. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ini adalah menjadi istri dan menantu yang solehah, tatkala suami tidak akur dengan ibunya gitu ya. Jadi, ya namanya dinamika hidup ya, nggak mudah gitu ya. Kadang-kadang seorang istri menikah, ternyata suaminya dengan ibu kandungnya tidak akur gitu kan. Kemudian si istri bingung gitu, ikut suami atau ngebela si ibu mertuanya gitu kan. Atau sebaliknya, laki-lakinya baik, laki-lakinya baik, terhadap ibunya akur, tapi kemudian dengan istrinya nggak akur dengan mertua. Nah, itu bagaimana sang imam harus bersikap kan? Jadi dinamikanya bisa macam-macam, nggak akan sama gitu ya. Tapi semua ada kaidahnya, ada prinsipnya. Jadi ini dalam konteks menjawab pertanyaan, kalau seandainya seorang istri berada di tengah-tengah antara suaminya dan ibu suaminya yang kurang akur, istri harus gimana gitu? Padahal kan istri ini ingin taat pada Allah gitu kan. Nah, nanti khawatirnya kalau nggak ikut ke suami, nanti nggak dapat ridho Allah gitu kan. Tapi suaminya kok begitu cara memperlakukan ibunya kan. Jadi tadi yang pembahasan pertama kan kita udah tahu bahwa kalau kita orang yang mengikuti jalan taubat, jalan kembali ke Allah, agama tidak memperkenankan seorang anak untuk berlaku buruk kepada orang tuanya di dunia ini, terlepas dari tadi masih beda keyakinan ataupun punya perbedaan pendapat. Nah, kita lihat panduannya ini di Quran Surat An-Nisa, Quran Surat 4 ayat 34. Kaum laki-laki itu lebih kuat, ya, lebih tegak, lebih kuat di atas perempuan. Karena Allah telah menganugerahkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, ya, ya masing-masing diberi fadilah ya, laki-laki dan perempuan itu, karunia-nya beda-beda. Jadi dan disebabkan mereka ya atau laki-laki telah menafkahkan dari hartanya. Maka wanita-wanita yang soleh, ya, taat dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak tampak, ya. Jadi ini maka wanita-wanita yang solehah, yaitu mereka yang taat dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak tampak, maksudnya. Sebagaimana Allah telah memerintahkan mereka untuk menjaganya. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan terhadap kelakuannya yang buruk, nusyus gitu ya. Ini belum ya, tapi kita khawatir ada potensi ya. Maka nasihatilah mereka. Kalau nasihat tidak cukup, maka kemudian acuhkanlah mereka di tempat tidur gitu kan ya. Dan selanjutnya kalau itu juga belum cukup, maka deralah mereka gitu. Ya tentu di sini artinya ya dipukul itu ya lebih tadi kan dengan nasihat belum, kemudian dipisahkan dari tempat tidur belum, ya didera itu seperti ke anak lah begitu ya. Jadi lebih keras gitu ya. Ketika kita melihat ada tendensi buruk dari pasangan kita, dari istri kita. Nah, maka apabila mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Jadi kita coba lihat ayat ini. Jadi fungsi wanita itu adalah tiang negara, ya.
imam yang seorang laki-laki yang kuat itu pasti di rumah tangganya ada wanita yang kuat ya, entah itu ibunya, entah itu istrinya gitu. Jadi rumah tangga itu lebih banyak urusan sang ibu, sang istri gitu. Ketika si ayah itu kemudian lebih banyak berjihad untuk memberi manfaat kepada masyarakat lah gitu ya, sesuai dengan jalan Allah, ya tentu dia akan lebih banyak di luar gitu. Dia akan berdakwah, dia akan melakukan kebaikan gitu kan. Nah, setiap kali dia pulang, ya tentu rumah tangganya itu harus dalam keadaan rapih ya. Rapih itu di atas agama, dan itu sang istri, sang ibu. Karena anak-anak pun istri yang lebih banyak merawat gitu ya. Mereka menjadi pencetak ya, disebutnya madrasah pertama lah gitu ya, bagi anak-anak, sehingga anak-anak ini tumbuh menjadi pemimpin yang kuat juga gitu. Atau kalau dia punya anak perempuan, ya menjadi makmum yang baik bagi calon pemimpin yang ada yang akan datang gitu. Ini tugasnya ibu memang. Nah, jadi urusan negara itu nggak akan tegak gitu kalau urusan rumah tangga nggak tegak, dan urusan rumah tangga itu lebih banyak peran istri, dan istri diberi kelebihan oleh Allah dalam hal itu. Bisa dari sisi fisik kekuatan, mungkin laki-laki lebih kuat ya, lebih kuat dari sisi dalam melindungi dari hal-hal yang sifatnya fisik, laki-laki lebih kuat, tenaganya lebih besar. Tapi dalam hal ketelatenan, di kegesitan, di dalam mengelola semua urusan rumah tangga, biasanya laki-laki kalah sama wanita. Jadi kalau laki-laki mengerti tugas-tugas seorang wanita, geleng-geleng gitulah ya. Jadi betapa mereka itu Wonder Woman semua gitu. Ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin makan, ngurusin uang belanja yang terbatas, dikelola dengan baik gitu ya. Ada hal-hal yang Allah kokohkan di dalam diri seorang wanita sesuai fitrahnya gitu. Nah, jadi di sini kita coba highlight yang disebut wanita yang soleh ya, yaitu yang mereka yang taat dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak tampak. Jadi di Al-Quran itu misalkan banyak perintah ya, dilarang menerima orang, seorang laki-laki masuk ke rumah tanpa seizin suami misalkan ya. Kemudian juga untuk menutup diri dengan hijab ya, untuk menutup bagian dada dan sebagainya agar mereka terlindungi misalkan gitu ya. Agar mereka berperilaku di luar tidak mengundang fitnah gitu kan. Jadi maksudnya itu wanita itu memang harus menjaga diri gitu ya dari hal-hal yang tidak tampak, itu bisa syahwat laki-laki lain gitu ya. Tanpa disadari, wanita yang kemudian kurang menjaga diri, dia mengundang itu gitu. Nah, itu yang kadang-kadang ketika masuk ke agama, kan sebenarnya agama ingin melindungi wanita, karena wanita itu sangat mulia kedudukannya sebagai ibu dari calon pemimpin gitu. Makanya dalam sebuah peradaban, kalau merusak peradaban itu yang dirusak cuma dua, pasar dan wanitanya gitu. Di pasarnya dibikin banyak kecurangan, mainin timbangan, itu masyarakatnya lambat laun akan menjadi korup semua gitu. Karena itu bicara menegakkan timbangan dan takaran. Nah, juga wanita gitu. Jadi wanita itu ya berbeda dengan mungkin kultur di luar yang menganggap wanita itu sama dengan laki-laki, diekspos di luar begitu kan ya. Islam itu bukan mengekang, tapi memelihara, menjaga, karena sangat mulianya mereka, dan mereka adalah ibu dari calon pemimpin gitu, yang kemudian mereka butuh ketakwaan dari wanita untuk melahirkan generasi yang akan datang. Bahkan dalam kisahnya Nabi Isa pun kan, ketika keluarga Imron berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang akan meneruskan pengabdian gitu kan pada Allah sebagai nazar, tidak langsung diberikan anak laki-laki, tidak langsung diberikan Nabi Isa gitu. Yang diberikan Siti Maryam dulu gitu. Makanya sampai ada pertanyaan, kok kenapa bukan anak laki-laki, kenapa anak perempuan? Jadi untuk melahirkan seorang calon nabi butuh ibunya solehah dulu gitu kira-kira. Sama saja gitu. Jadi kalau kita akan melahirkan generasi anak-anak yang soleh-soleha, itu dimulai dari sang ibu gitu. Tapi sang ibu tergantung oleh sang imam juga gitu.
sang imam yang kemudian menetapkan arah dari rumah tangga yang akan dibangun sesuai dengan kitabullah, kemudian sang istri yang menjadi partnernya di dalam memelihara, memastikan bahwa itu tegak gitu. Sehingga apa-apa yang sudah dibangun, visi bersama untuk menuju Allah itu, terhadap anak-anak itu dijaga oleh sang ibu. Jadi kalau orang-orang Jawa dulu gitu kan, wah itu dari mulai etika, tata krama, ya, ke anak itu telaten gitu. Sehingga si anak itu budi pekertinya yang dibangun, bukan hanya sekedar pintar gitu. Tapi kalau yang dikejar adalah hanya sekedar pintar, kemudian anak-anaknya tumbuh tidak mengenal budi yang baik begitu ya, wah itu akan melahirkan generasi yang merusak nanti gitu. Jadi ini peran ibu luar biasa gitu. Nah jadi kalau terkait dalam hal ini, kita masuk ke konteks pertanyaan. Misalkan ada seorang suami yang kemudian tidak akur dengan ibunya, dan si istrinya ini adalah wanita yang solehah, maka dia menjaga diri dari hal yang tidak tampak gitu. Antara lain misalnya berlaku tidak adil gitu kan. Kenapa? Karena ya saya mah istrinya suami gitu kan ya, ibu mah lain bukan urusan saya. Padahal dia tahu suaminya salah kan. Dia harus tetap berlaku adil. Dia harus melihat bahwa dalam agama suaminya salah nih gitu. Tapi cara untuk menyampaikan ke suami gimana caranya? Nah, dia di situ mohon pertolongan ke Allah bagaimana caranya bisa membangun diskusi agar si suaminya bertahap mungkin merubah sikap terhadap ibunya karena itu akan menyelamatkan rumah tangganya juga gitu ya. Jika sang suami, sang imamnya kemudian berubah dan semakin lama semakin soleh ya, ya tentu kesolehan kan dilihat dari perbuatan. Nah itu istri nggak boleh sekedar memihak suami kemudian tutup mata gitu. Tapi kita jadi gini, bukan berarti kemudian ridho suami, ridho Allah gitu, bukan. Kalau suaminya salah ya nggak begitu kan. Sama dengan yang tadi kan, kalau mengajak menserikatkan Allah, kita nggak usah mentaati orang tua, tapi tetap berlaku baik. Nah ini sama, kita lihat kondisi suami kita ini kok tidak sesuai dengan agama gitu kan, ke ibunya kok begitu ya, namanya orang tua ya, mungkin apa namanya sedikit rewel dan lain sebagainya. Nah ini sang anaknya nggak sabaran gitu kan, tapi udah punya istri. Nah kalau istrinya solehah, dia akan terus berdoa dan akan mencari cara agar si suaminya bisa apa ya berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran lah kira-kira begitu. Jadi memang nggak mudah ya tugas istri. Kalau misalkan suaminya yang soleh, istrinya yang belum soleh, ya suami seakan-akan bisa negur kan ya. Tapi kalau istri kan dia harus punya bahasa gitu ya. Nah itu dinamikanya seperti itu gitu. Bukan berarti kemudian lebih lemah, enggak. Seorang istri yang seakan-akan terbatas posisinya ketika menasehati suaminya, sebenarnya doanya bisa lebih didengar gitu. Karena dia tidak punya cara yang bisa direct ya, secara langsung berbicara ke suaminya, to the point. Nah, tapi dia mohon ke Allah atas kefakirannya itu gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang keempat adalah bagaimana memutuskan rencana untuk menikah ketika keluarga tidak menyetujui calon pasangan ya. Ini memang dinamika yang umum ya. Jadi ketika seseorang mau menikah, kemudian sudah cocok nih ya antara si calon pengantin ya. Tapi kemudian pihak keluarga yang nggak suka gitu kan ya, nggak suka gitu. Nah dalam ini konteksnya misalkan perempuan menemukan orang yang mengajak nikah, ya, laki-laki yang mengajak nikah, tapi kemudian atas pertimbangan keluarga itu kayaknya bukan ini, nggak cocok, keluarga nggak terima gitu kan. Itu umum ya. Nah, itu harus seperti apa? Gitu. Harus seperti apa gitu. Kita lihat kaidahnya. Nah, jadi kaidah dasarnya dulu, jadi sebenarnya wanita berhak memilih pasangannya sendiri ya. Kan bukan zaman Siti Nurbaya ya. Yang mau jalanin hidupnya dia kok gitu ya. Selama tidak menyalahi prinsip syariah. Nah, jadi kita akan lihat
panduannya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Ini dalam konteks wanita yang sudah menikah bercerai kemudian menikah lagi dengan orang lain ya, tapi berlaku juga sebenarnya untuk yang belum menikah. Dan apabila kamu menceraikan wanita hingga selesai masa idahnya, jadi kalau orang bercerai itu kan nggak boleh langsung menikah lagi ya, ada waktu menunggu lah ya. Nah setelah itu selesai, entah itu 3 bulan misalkan ya, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk menikah lagi dengan bakal calon suaminya gitu. Apabila telah ada keridoan di antara mereka dengan cara yang pantas ya, atau ma'ruf. Demikian itulah yang diperingatkan kepada barang siapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Gitu ya. Nah, jadi di sini itu kalau seandainya seorang wanita hendak menikah dengan seorang laki-laki, kemudian pihak keluarganya tidak setuju, dia harus pertimbangkan masukan itu, tapi harus dilihat apakah ada dasar yang benar atau tidak. Gitu. Ternyata si laki-lakinya itu memang sudah dikenal di luar sebagai orang yang sering menyembah berhala, sering datang ke dukun gitu ya, tapi karena bogoh nggak peduli si wanitanya gitu kan ya, ya tentu keluarganya kan bermaksud baik, jadi ulah gitu ya, jangan nikah sama si itu karena si itu terkenal nih suka datang ke dukun ya, punya apa ya kebiasaan-kebiasaan yang sangat jelek lah, yang terkait dengan dosa ya. Nah, itu dikhawatirkan nanti anggota keluarga kita, anak kita, gitu kan ya, kemudian terjerumus, ditarik ke arah yang salah. Maka itu kan sesuai syar'i larangan itu, ya kan. Tapi kalau misalkan itu kerja di mana, ya itu profesinya apa, gitu kan. Udah punya rumah belum? Wah, kalau kayak gitu mah kere. Janganlah, cari aja yang lebih baik. Kamu mah kan cantik, ya. Banyak kok laki-laki yang pasti mau sama kamu, ya kamu harus pilih-pilih dulu ya. Maksudnya lihat stok yang ada dulu lah gitu, jangan buru-buru milih gitu. Wah itu nggak syar'i itu ya, nggak ada dasar itu ya. Tambah lagi misalkan, jangan nikah sama dia gitu kan ya, kenapa? Karena saya kenal keluarganya, kita nggak akur gitu. Wah itu nggak ada urusan. Kan belum tentu sama dengan keluarganya. Nggak akurnya pun karena nggak tahu karena apa gitu kan ya. Tapi kita lihat kalau memang dia adalah orang yang sudah saling ridho, ya si wanitanya ridho, sudah mengenal, laki-lakinya ridho, dan tidak ada alasan yang syar'i yang menghalangi, itu kita nggak boleh menghalangi. Nggak ada manusia yang ditaruh bisa ngatur nasib orang lain itu. Bahkan wali sekalipun. Bahkan seorang ayah sekalipun tidak boleh melarang anaknya menikah kepada orang yang dia sukai kalau tidak ada alasan yang syar'i, nggak boleh. Makanya meskipun itu kontroversial lah gitu ya, kalau ayahnya menghalangi nggak mau jadi wali, lari ke paman. Kalau pamannya nggak mau, cari wali hakim. Gitu. Selama tidak menentang syariah. Karena kadang-kadang ada kan orang tua yang punya standar tinggi, jadi anaknya itu investasi dianggapnya. Jadi harus menikah kepada orang yang nanti bisa memberi keuntungan. Wah itu egois, orang tuanya egois. Atau jangan-jangan, oh itu anak pejabat, nanti orang tuanya kan diangkat harkatnya kalau nikahnya sama si itu gitu kan ya. Akhirnya si anaknya itu dipaksa-paksa untuk nikah sama pilihan orang tuanya gitu. Wah itu jahat sekali orang tua seperti itu. Jahat. Itu membunuh anak gitu, menggunakan anak untuk udah nggak ngerti agama, nggak ngerti konsep rezeki ya, memperbudak anak juga itu. Jadi ya memang harus hati-hati seperti itu. Nah jadi bahwa tadi kalau seandainya ada pihak keluarga yang menentang atau tidak setuju dengan calon kita, maka kita juga tidak buru-buru defensif ya. Kita juga harus dengarkan kenapa nggak setujunya. Nah kita tanya, apa alasannya? Jangan-jangan mereka mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui kan? Jadi asumsinya kalau keluarga itu pasti sayang lah, nggak mau terjadi sesuatu yang buruk ya. Tapi kalau ternyata kita temukan yang dia simpulkan salah, maka kita memberi penjelasan yang baik ya.
Nah, si calonnya disuruh datang, ngobrol kan, apa sih yang kemudian ada hal-hal yang mungkin mispersepsi terhadap si calon, nah biar tabayun gitu kan ya. Tapi prinsipnya kalau tidak ada yang melanggar syariah, tidak boleh dilarang. Jadi wanita sih berhak untuk memilih ya. Nah itu seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir ya, hukum pembayaran, ya ini yang kelima. Hukum pembayaran pada jual beli dalam Islam. Ini ditanyakan terkait PO kan ya. Ya, jual beli PO itu gimana sih aturannya ya? Bayar dulu atau barang datang baru bayar gitu. Ini kelihatannya PO-nya barang udah dikirim yang bayar susah gitu kan. Atau ada kasus tertentu gitu. Tapi ya PO itu kan purchase order ya sesuatu yang biasa aja dalam perdagangan ya. Itu berdasarkan kebutuhan zaman ini ya kita mengajukan sebuah purchase order, mengeluarkan sebuah niat untuk membeli ya. Nanti barangnya kemudian disiapkan dulu, baru setelah itu dibeli gitu. Nah, masalah pembayaran boleh di depan, boleh di belakang gitu. Tapi tergantung kesepakatan. Jadi kita lihat panduannya itu Quran Surat An-Nisa, Quran Surat 4 ayat 29. Ini kaidah dasarnya. Dalam muamalah itu kesepakatan menjadi syarat dasar keberkahannya gitu. Jadi tergantung kesepakatan. Jadi beda antara kaidah muamalah dengan kaidah ibadah gitu ya. Kalau kaidah muamalah itu kaidah dasarnya itu semuanya boleh lah. Nggak ada yang dilarang gitu. Semuanya boleh kecuali yang jelas-jelas dilarang dalam nas gitu kan. Dan itu nggak banyak gitu. Jadi kita tinggal baca aja boleh enggaknya itu yang dilarang oleh Islam di dalam perdagangan yang mengandung unsur apa gitu kan. Unsur riba, unsur maisir, unsur goror misalkan ya. Kalau ada unsur-unsur itu berarti nggak boleh gitu kan. Karena nanti menimbulkan ketidakpastian dan kemudian apa ya perkelahian lah ya, perdebatan gitu. Tapi selain itu boleh, jadi pakai PO boleh. Gitu kan ya. Yang jelas ya yang penting jelas mau bayarnya nanti setelah dikirim atau sebelum dikirim kan gitu kan ya. Harus ada kesepakatan gitu. Nah, cuman ini kan kadang-kadang orang itu kurang memahami jadi nggak ada kesepakatan PO pesen barang udah datang orangnya nggak ngambil-ngambil atau udah dikirim ke rumahnya takut barangnya busuk tapi terus nggak dibayar-bayar. Loh itu gimana kesepakatannya kan belum pernah dibahas gitu kan ya. Ini bahas dulu dari awal ya sistemnya nanti ini PO dulu bayar dulu nanti sekian hari kita kirim kan bisa gitu ya atau nanti PO dulu kita kirim barangnya udah datang nanti tolong dibayar gitu kan itu dari awal disepakati boleh mau yang manapun gitu kan. Nah kaidahnya di Quran Surat An-Nisa ayat 29 umum wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil gitu ya. Kecuali di dalam perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridho di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah terhadapmu maha penyayang. Jadi jelas bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Udah dapat barang yang nggak dibayar, itu batil namanya. Terus dimakan, terus nggak niat bayar, itu membunuh diri namanya. Gitu. Ya kan? Jadi kalau kita sudah menegakkan kesepakatan, syaratnya ternyata ada yang one prestasi ya, one prestasi. Katanya nanti sudah dibayar, barang dikirim. Ini udah dibayar, nggak dikirim-kirim, gitu kan ya. Ya itu yang membunuh dirinya itu adalah yang sudah terima uang, nggak ngirim barang. Gitu kan. Kan kita nggak bisa, nanti transaksi ini gimana nih? Kirim barang dulu atau kirim uang dulu? Paling nggak percaya kita pakai bank aja misalkan begitu ya, pakai SKBDN, LC gitu kan. Oh itu padahal jual belinya cuman jual beli apalah buah atau apa gitu pakaian ya, cuman satu setel kan nggak pas ya. Tapi kalau dia kargo kontainer kayak orang ekspor impor perdagangan kan resikonya besar. Jadi jual beli bikin kontrak, kemudian uangnya ditaruh di bank, dikunci. Nah, ada surat-surat ketika barang dikirim sudah terima semua sesuai standar, uang di bank dicairkan oleh bank gitu. Jadi dia menggunakan pihak ketiga untuk proteksi. Tapi masa ya kita sampai segitunya setiap jual beli kita nggak percaya kan repot ya. Nah, cuman hari ini kan sebenarnya semua aplikasi yang ada itu kurang lebih mirip ya itu untuk mengatasi
ketidakpercayaan manusia atau resiko tadilah saling menipu. Jadi kalau kita udah pakai aplikasi Tokopedia yang gitu-gitu kan, barangnya itu nanti kita order, kita PO, kemudian merchant-nya kirim, setelah kita dapat kan kita harus apa namanya, meng-ACC ya bahwa barang sudah diterima dalam keadaan baik, baru pembayaran diteruskan kan. Sebelum barangnya itu kemudian dicek sesuai dengan speknya, nggak akan dicairkan pembayarannya oleh Topet misalkan. Nah itu seperti itu. Jadi alhamdulillah aplikasi yang ada sekarang ini sudah membantu sebenarnya. Jadi karena itu kan perdagangan umum, semuanya jual beli, rawan saling menipu gitu. Tapi ya kalau sama orang yang kita kenal, ya apa ya harus semuanya pakai gitu kan enggak ya. Jadi nanti kan, pesen dong barang ini, kirim dulu uangnya. Kirim dulu barangnya katanya kan. Gimana nanti kalau saya kirim uangnya, kamu nggak kirim barangnya? Nah kalau udah seperti itu ya nggak jadi jual belinya nanti gitu kan. Nah jadi itu tentu atas dasar kepercayaan, saling ridho. Kalau nanti ada yang menipu, ya tentu kita urus. Tapi ya ada aja sih kasus-kasus tertipu itu. Tapi jangan khawatir, kita sudah menegakkan syaratnya. Kalau ada yang nipu, itu namanya dia membunuh dirinya sendiri. Rezekinya akan hilang dengan cara yang Allah aturkan lah gitu ya. Sementara kita yang atas dasar keridoan, kepercayaan, niat baik untuk jual beli, ditipu orang, ya Allah juga Maha tahu ya. Selama kita kemudian sudah menempuh semua syarat dengan baik, ya Allah akan ganti itu. Gitu. Baik, jadi itu aja. Mungkin materi yang pertanyaan tuh ada 5 pertanyaan yang coba saya jawab gitu ya dari slide yang barusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Kemarin sih sempat untuk yang masalah PO itu apa kata Indra kalau nggak salah ada sistemnya namanya bayi salam kata Indra, tapi Indra juga kurang paham kata Indra teh. Jadi kita masukin Ya, uang dulu untuk sebuah barang gitu kan. Terus nanti barangnya dikirim kata Indra gitu. Untuk ya. yang masalah PO itu, Pak. Ya, bayi salam ada bisa di depan, tapi Hmm. kalau PO itu kan ya gini, kalau kita jadi kalau profesinya benar-benar pedagang ya, survive gitu ya, kayak kita punya toko di Pasar Baru, Tanah Abang, itu kan dari mulai berhubungan dengan supplier, kirim barang, buka lapak, ngomong interaksi dengan konsumen. Ya akhirnya orang dagang tuh ada seninya juga, Ndra. Jadi misalkan kalau semua konsumennya itu misalnya pelanggan lama ngambil barang, kata yang punya toko, "Wah, bayar dulu," katanya. Konsumennya marah ya. "Kamu nih saya pelanggan lama, masa gitu-gitu banget sih? Nggak percayanya," gitu kan ya. Jadi sebenarnya makanya tadi itu atas dasar kepercayaan ya. Jadi tidak terkait hukum apakah harus dibayar di awal atau The di belakang recording itu. has stopped. Tapi itu atas dasar kesepakatan, kebiasaan yang berlaku gitu. Jadi tadi jadi kalau misalkan itu ditetapkan dasar hukumnya, rasanya nanti banyak yang kena kan. Kan nggak gitu ya. Kalau kita pedagang yang udah punya pelanggan setia, kadang-kadang kita menspesialkan juga ya. Nah, ambil-ambil dulu aja, bayar mah gampang nanti gitu kan ya, karena sudah ada sistem kepercayaan. Jadi nggak sesaklek itu gitu. Ya seperti itu, Ndra. Alhamdulillah. Juga untuk mungkin oh iya, misalkan ada sahabat-sahabat ingin mengajukan pertanyaan atau ingin memperdalam dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi dipersilahkan ya untuk disampaikan melalui kolom Zoom chat atau open mic langsung. Ini juga tadinya tadi untuk pertanyaan yang antara tadi ya ketika posisi istri itu di tadi antara dia terhadap suami ataupun dia terhadap mertua gitu ya. Eh, Sempat Indah tanyakan juga sih kasus spesifiknya, tapi yang terpenting mungkin di sini si istri ini paham dulu mungkin ya tadi apa secara kaidah Al-Qur'annya terhadap permasalahan yang sedang Betul. dihadapi gitu kan, lalu nanti masuk ke yang ma'ruf tadi gitu mungkin ya Pak ya. Betul, betul, Ndra. Betul. Baik, alhamdulillah.
Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah ya, ringkas hari ini, sesuai kebutuhan aja kajian Rabu, sesuai kebutuhan ya. Jadi, ini kan lebih mengirit waktu juga ya, karena memang materinya dibangun atas dasar, pertanyaan gitu ya. Jadi, saya sih mengharapkannya polanya gini ya, lebih enak gitu. Kadang-kadang, kalau kalau mendadak juga nggak apa-apa sih, bisa diskusi gitu kan. Tapi kalau, ada pertanyaan dulu lewat grup, kita bisa mencari kaidahnya dengan tepat, kita bisa display gitu. Jadi seperti tadi kan misalkan, ya sedikit lah nyambung yang Indra, bahwa ada seorang suami yang nggak akur dengan ibunya, kemudian istrinya kebawa-bawa jadi bingung gitu kan ya, ya istrinya jangan bingung. Istrinya kan juga harus baca Al-Qur'an, ya. Sama kalau misalkan keluarga besar kita berantem dengan keluarga besar, apa ya, sepupu atau apa gitu ya, kan biasa ya ada umum kasus gitu ya, tidak harmonis lah dalam keluarga besar juga gitu. Kalau anak yang soleh, yang baca Al-Qur'an, dia tidak akan, tiba-tiba, dendam, kemudian, ikut-ikutan, nggak. Dia pasti nanya ya, "Ini teh kenapa sih? Keluarga kita dengan keluarga si Uwa itu kok nggak akur itu dari mana nih asalnya?" Itu kan. Kok kenapa sampai sekarang kok kayaknya kita tidak silaturahmi dan sebagainya. Ya kalau si anak yang baca Al-Qur'an dia pasti akan menyelidiki, ya. Jadi dia akan berupaya gimana caranya, ternyata setelah di apa namanya, teliti-teliti mungkin hanya miskom kan, gitu kan ya. Ya dia, jangan diteruskan dong perseteruannya sebagai anak yang solehah atau soleh, dia akan berusaha mengislahkan. Kalau tidak bisa, ya seminimalnya dia tetap baik dengan keluarga yang lain kan, sebagai wakil keluarga gitu kan. Jadi, orang mukmin itu nggak ikut-ikutan. Sama kalau kita nih ada perkelahian antara kampung aja kita juga bingung kan. Ada orang yang dikejar sama kampung lain gitu kan ya. Oh dipukulin, terus kampung sini nyerang, kampung situ nyerang. Pas ditanya, ya yang dipukulin itu, maling di kampung kita gitu kan. Ya harus dicek dulu kan. Jadi ya tentu kalau dia maling, ya jangan dihakimi sendiri, ya dibela dulu ya kan, kemudian ditanya, kesalahannya apa, kalau memang salah ya sudah dilaporkan aja kan. Jangan juga kita membela yang salah, akhirnya terjadi, perang antar kampung misalnya ya, itu sering gampang manusia itu kayak gitu, ya. Kita bicara, "Oh Islam dihina," ya, eee, oleh agama lain, kita lihat dulu, oh ternyata yang orang Islamnya itu juga ngomongnya itu nggak bagus tuh, ke sana ke sini nyerang gitu kan ya. Akhirnya orang lain membalas, akhirnya kita ikutan kan, kita juga harus lihat. Kita kan harus berdakwah dengan cara yang baik gitu. Ya, kalaupun ada yang tidak sempurna, kelihatan buruk itu pasti bukan agamanya. Ya, itu kan yang apa ya, yang yang menjalankan agama itu yang belum paham gitu ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan gitu. Al-Quran ada kaidahnya dalam segala sesuatu. Intinya harus adil gitu. Nah jadi seperti itu sahabat-sahabat. Ya alhamdulillah itu saja mungkin ya. Jadi menambahkan. Baik, langsung saya tutup ya. Ya, enggak, alhamdulillah. Baik, Ya, alhamdulillah. Baik, baik. Mas Yudi, Ya, ada yang open mic? ya Novi, silakan. Mas Yudis. Ya Mbak Oh, Novi. oh ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau berterima kasih, Mas. Kajian itu membuat saya punya pertanyaan ke dalam diri bahwa sudahkah saya menjadi istri yang baik gitu. Ya Mbak Novi. Terima kasih, Ya, Mas. sama-sama Mbak Novi. Ya intinya sih tidak ada yang sempurna ya intinya sih ya. Ya hal yang sama ya, termasuk saya apakah sudah jadi suami yang baik, apakah sudah jadi ayah yang baik gitu kan ya. Tapi kan manusia tidak ada yang sempurna, kita berproses, kita hadapi takdir sebagaimana yang Allah hadirkan hari ini, sambil berharap ke Allah jika keluarga kita yang sedang kita bangun ini masih bisa diperbaiki, semoga ada jalannya.
kalau pada akhirnya harus berpisah juga, tidak ada yang salah juga ya. Karena Islam sih nyantai-nyantai aja lah gitu ya. Karena kan di agama juga ada talak 1, talak 2, talak 3 gitu kan. Meskipun perceraian adalah sesuatu yang Allah benci ya, sesuatu yang halal tapi Allah benci. Allah mungkin lebih benci lagi kalau berumah tangga tapi dua-duanya tidak memperbaiki diri dan satu dan lainnya saling mengkhianati kan. Jadi di dalam rumah tangga status quo itu yang paling bahaya sebenarnya. Jadi kalau pisah baik-baik, kalau menikah maka rekonsiliasi kita perbaiki. Tapi kita kembali kita ngecek ke diri sendiri bahwa setiap orang itu ya berproses gitu ya. Dan agama ya seperti itu gitu. Jadi memang ya alhamdulillah bahwa kuncinya cuma satu. Tadi ayat yang tadi saya sampaikan itu kalau dilihat nanti di dua ayat sebelumnya terkait dengan yang perceraian dan kemudian jangan menghalang-halangi untuk menikah lagi dengan bakal calon gitu ya yang baru. Itu di 2 ayat sebelumnya, itu terkait dengan apabila mereka mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita rumah tangga itu sudah dalam kondisi tidak bisa berjalan bersama di dalam menjalankan hukum-hukum Allah, maka mungkin dengan berpisah masing-masing bisa menjalankan hukum-hukum Allah gitu kan ya. Ya, tapi kalau seandainya ini hanya miskom, kita bisa perbaiki dan masih bisa berjalan untuk menjalankan hukum Allah, maka kita coba perbaiki. Jadi sebenarnya bukan masalah tetap menikah atau tidak, tapi dalam pernikahan masih bisa sanggup nggak untuk menjalankan hukum Allah. Tapi kalau sudah tidak cocok, kan akhirnya susah juga ibadah ya. Ya, tiap hari gimana pun ketemu orang mempertahankan pernikahan hanya karena anak, karena apa tanggapan orang, sementara kita nggak bisa beribadah dengan baik juga, ya tidak seperti itu juga yang diharapkan. Jadi kata kuncinya apabila mereka merasa sanggup menjalankan hukum-hukum Allah di dalam pernikahan itu gitu. Jadi mempertahankan pernikahan pun ada dasarnya, yaitu kita sama-sama ingin menjadi hamba yang menjalankan hukum Allah gitu ya. Nah kita berjuang sampai kapan? Ya kita sepakati, kalau nggak juga ya mungkin sendiri-sendiri kita coba pisah dulu gitu kan ya. Nah setelah pisah gimana? Lebih enak nggak ibadahnya? Kalau nggak, mau nyoba lagi nggak? Ya coba lagi, rujuk lagi gitu. Jadi memang harus uji coba ya. Sambil mohon semoga Allah berikan pertolongan gitu terhadap takdir terbaiknya gimana lah gitu ya. Jadi manusia nggak akan ini sehidup semati, enggak, toh akhirnya nanti ada yang mati duluan juga kok. Jarang kan yang kemudian meninggalnya bareng gitu ya. Jadi manusia pada akhirnya akan berpisah juga gitu kan. Ada yang dipisahkan oleh kematian, ada yang dipisahkan oleh perjalanan gitu. Ya barangkali tetap menjadi saudara saja gitu kan ya. Nah hal-hal seperti itu tuh memang dinamikanya nggak mudah, tapi semua ada rumusannya gitu. Dan itu memang harus kita renungi semua masing-masing di kita gitu kan. Yakin di setiap orang di sini kan nggak akan ada yang 100% mulus di rumah tangga gitu kan. Cuman ada yang masih oke, nggak apa-apa lah umum. Ada juga yang sedang dalam api dan sebagainya. Jadi kita tidak menghakimi siapapun. Takdir setiap orang itu khas, unik gitu ya. Jadi kita tidak bisa kemudian menganggap kita beruntung, keluarga kita baik-baik aja. Wah kok kenapa orang itu begitu? Nggak bisa. Ya, kalau kita merasa kita lebih baik, jangan-jangan kita yang diuji nanti kayak gitu kan? Jadi kita harus proporsional ya. Setiap orang ada ujiannya sendiri, dan tetap kemuliaan di sisi Allah, ketakwaan dalam menghadapi semua problemnya gitu. Terlepas dari dalam pandangan manusia itu kayak gagal atau tidak, tapi Allah kan tahu, Allah punya kriteria penilaian sendiri. Orang mau ngomong apa sih itu urusan manusia gitu kan ya. Jadi kita ikhlas hanya kepada Allah saja gitu. Baik, terima kasih Mbak Novi dan sahabat-sahabat sekalian. Ya semoga tadi materinya bisa membuat kita refleksi ya, bahwa banyak hal yang sebenarnya kita nggak boleh bereaksi sebelum kita membaca Al-Quran dulu. Jadi apapun persoalan yang ada dalam kehidupan, setelah baca Al-Quran, kita mohon ke Allah, baru kita bismillahirrahmanirrahim gitu kan.
Ya semoga dari sana nanti ada jalan keluar atau pengaturan yang lebih baik. Tapi tidak status quo gitu kalau di dalam kehidupan itu. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga ada manfaatnya gitu ya, khususnya dalam menyikapi gelar hidup keseharian benar-benar dengan mengandalkan petunjuk Allah gitu. Karena barang siapa yang tadi ya mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan gitu ya. Itu Allah yang jamin gitu. Pada akhirnya akan bahagia gitu, mengikuti petunjuk Allah itu. Apapun gelar hidupnya gitu. Dan kita ingin mencari semakin hari semakin baik ya. Bahkan husnul khotimah ketika kita menjelang nanti wafat ya. Nah itu cara amannya adalah selalu mengikuti petunjuk gitu aja. Baik, sahabat-sahabat, kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Yudis, Kang Indra. Sami-sami Teh Sadayana Kang pamit. Yudis, Kang Salam. Indra. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.